Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NIM 2304131052 dari kelas KPIB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Pipi Hasmawati, MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan komunikasi. Tapi sebelum saya menjelaskan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih yang melatar belakangi perencanaan komunikasi itu sendiri. Jadi, yang melatar belakangi perencanaan komunikasi itu sendiri yaitu yang pertama, untuk menggerakkan program komunikasi di lembaga pemerintah, swasta atau organisasi untuk meningkatkan pemasaran sosial, komersial, dan juga politik. Yang kedua, untuk sebuah kebutuhan pencitraan atau penanganan konflik antar media dan juga instansi. Yang ketiga, untuk penyebar luasan gagasan, penyadaran masyarakat terutama pada kesehatan lingkungan, pajak, asuransi, kampanye, program peduli komunikasi sekitar atau corporate social responsibility. Yang keempat, untuk aplikasi kegiatan, pembangunan infrastruktural atau pengadaan program atau software industri komunikasi. Yang kelima, misalnya wartawan atau PR. Itulah tadi yang melatar belakangi perencanaan komunikasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang materi, alangkah lebih baiknya juga nih teman-teman kita mengetahui ini apa sih arti perencanaan biar kalian tidak bingung. Jadi, saya akan menjelaskan arti perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan adalah suatu proses di mana untuk membuat rencana dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, perencanaan komunikasi dapat diartikan adalah pernyataan tertulis mengenai sebuah serangkaian tindakan tentang bagaimana suatu komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, kenapa ya perencanaan komunikasi sangat penting? Perencanaan komunikasi sangat penting dikarenakan yang pertama, untuk meredamkannya sebuah konflik. Kita ketahui konflik dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada konflik yang bersifat positif dan ada konflik yang bersifat negatif tentunya. Yang kedua, masyarakat mempunyai bidang tertentu seperti bidang sosial, bidang kesehatan, dan juga ada program masyarakat di bidang tertentu. Sering menerima informasi dari luar atau corporate social responsibility. Bagaimana masyarakat menerima informasi yang bisa dipertanggungjawabkan jika orang menyampaikan suatu pembicaraan tidak merencanakan dengan baik tanpa adanya data atau kebenaran, maka tidak adanya corporate social responsibility. Yang ketiga, adanya infrastruktur. Infrastruktur di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya human. Human itu manusia, artinya teman-teman. Nah, manusia di sini dapat kita ruang lingkupnya yaitu bisa wartawan, humas atau PR. Yang kedua ada kapital. Selanjutnya, kenapa planning communication itu penting? Planning communication itu penting, bisa disebut penting dikarenakan kalau tidak menggunakan planning communication tidak bisa teman-teman, karena akan adanya pendobelan makna atau menimbulkan makna yang ganda teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijaksanaan komunikasi. Diperlukan upaya kebijakan komunikasi diperlukan karena yang pertama untuk mengatasi dan antisipasi terhadap regulasi informasi. Yang kedua, makin tajamnya internasional di kalangan elit dan tidak elit teman-teman. Yang ketiga, sumber daya manusia yang tidak efisien. Yang keempat, adanya suatu konvergensi teknologi di mana adanya media lama yang tidak punya teknologi teman-teman. Bisa kita ambil contoh seperti koran. Nah, koran itu hanya menggunakan media cetak saja, tetapi dia juga tidak meninggalkan media lama, pun ada teknologi sekarang. Yang kelima, ada karena banyak proyek komunikasi untuk membuat suatu informasi. Yang keenam, adanya komunikasi untuk memajukan peradaban manusia teman-teman. Yang ketujuh, adanya suatu teknologi dan informasi yang menimbulkan hal atau dampak negatif. Nah, selanjutnya,
saya akan membahas kenapa kebijakan komunikasi harus dibangun atau policy communications. Pertama, adanya implicit. Kebijakan komunikasi dibuat negara selalu berbeda. Dibuat untuk memahami peranata setiap budaya negara. Yang kedua, adanya explicit. Adanya kebijakan komunikasi yang dibuat atau diatur oleh undang-undang tersebut. Bisa kita ambil contohnya. Contohnya undang-undang, teman-teman. Nah, jadi kebijakan komunikasi harus ada, teman-teman, karena kebijakan komunikasi harus ada dikarenakan dalam berkomunikasi itu tentunya ada suatu tujuan, teman-teman. Maka jika tidak melakukan aktivitas dan juga intensif, maka hal itu tidak akan terjadi. Kemudian di sini saya akan membahas tentang tujuan dari kebijakan komunikasi itu sendiri, teman-teman. Yang tujuan dari kebijakan komunikasi yang pertama itu untuk mendorong suatu pesan atau mengoptimalkan pesan secara sistematis. Yang kedua, agar kita mampu menyebarkan informasi secara luas, agar mampu diperkenankan dan mengemas pesan juga, mengelola pesan agar menjadi lebih baik tentunya. Ada beberapa sektor yang dapat terlibat dalam kebijakan komunikasi, teman-teman. Yang pertama, sektor pertama ada eksekutif. Yang kedua ada legislatif, dan yang terakhir, yang ketiga, badan bergerak dalam perencanaan sosial dan juga ekonomi, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan komunikasi strategis, teman-teman. Perencanaan strategi komunikasi strategis itu mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai suatu tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan strategi atau planning adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi di kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi menjadi suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5-10 tahun ke depan, teman-teman. Selanjutnya, tentunya ada ciri fisik yang harus dimiliki, teman-teman. Yang pertama, berorientasi ke masa depan atau visioner, teman-teman. Yang kedua, pernyataan menyentak, ambisius dan juga menantang. Yang ketiga, ekspresi kreativitas. Yang keempat, memiliki ciri fisik, ciri unik, dan ciri yang berbeda tentunya, teman-teman. Yang kelima, memberikan semangat dan dapat mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Yang keenam, mempunyai standar yang tinggi ideal, serta harapan bagi anggota organisasinya. Dan yang ketujuh, memperhatikan sejarah nilai dan kultur organisasi. Selanjutnya, ada dua pendekatan untuk membuat strategi pendekatan. Yang pertama, pendekatan yang menyeluruh atau perencanaan rasional menyeluruh. Karena pendekatan itu untuk membuat kebijakan komunikasi, pendekatan ini organisasi dari satu kesatuan atau adanya keterpaduan antara sistem, informasi, dan ramalan-ramalan tentang suatu produk, teman-teman. Yang kedua, perencanaan terpilih yang akan terpilih atau pendekatan perencanaan terpilih melalui sistem atau unsur-unsur yang dijalankan. Ada tipe perencanaan komunikasi. Nah, tipe-tipe perencanaan komunikasi tentunya ada dua, teman-teman. Yang pertama itu strategi planning atau rencana jangka panjang. Yang kedua ada operasional atau rencana jangka pendek yang melakukan rencana strategi jangka panjang. Tujuan agar strategi perencanaan jangka panjang dapat dilakukan secara terukur dan sistematis. Operasional itu penting, teman-teman, karena untuk melaksanakan jangka panjang itu juga penting karena ada tahap yang harus dilakukan oleh operasional planning tentunya. Terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada infrastruktur komunikasi terkait dengan media apa yang harus digunakan untuk strategi planning. Kemudian yang kedua ada program komunikasi, di mana suatu keterampilan pengetahuan dan struktur organisasi untuk menyusun tahapan komunikasi dalam setiap program, teman-teman. Ada teori pendekatan perencanaan komunikasi. Teori pendekatan perencanaan komunikasi yang pertama yaitu teori pembangunan nasional. Pembangunan ini akarnya dari komunikasi awalnya, dari perencanaan komunikasi untuk menentukan tujuan sistem komunikasi dalam suatu proyek atau program-program pembangunan itu harus melakukan perencanaan komunikasi. Nah, yang kedua, teori sosiologi. Teori sosiologi ini melihat struktur masyarakat secara luas, sosial dan juga budaya. Teori sosiologi ini
Teori ini mempunyai komunikasi karena kalau dia terkait dengan suatu struktur, masyarakat akan terkait juga dengan sosial dan juga kultural budaya teman-teman. Yang ketiga yaitu teori strategi komunikasi, di mana melihat atau merencanakan atau memahami menggunakan 5W plus 1H. Selanjutnya ada teori komunikasi perencanaan komunikasi. Perencanaan kita harus dilakukan lebih dulu menggunakan horizontal, vertikal maupun diagonal. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi yang bersangkutan dengan perencanaan komunikasi. Jikalau ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.